Halo, selamat pagi sahabat kebun organik. Salam dari saya kebun organik Kota Ternate. Sehat selalu dan aktivitasnya lancar ya teman-teman. Kali ini saya mau update perkembangan tanaman saya yang sudah saya bersihkan lahan dan menanam. Di beberapa minggu lalu saya mengerjakan mengolah lahan yang sempat selesai panen kacangnya, dan sekarang sudah sekitar 1 mingguan saya mulai menanam kacang dan kita lihat pertumbuhannya. Ketika lahan sudah diolah, beberapa hari setelah aku siram POC, pupuk organik cair, dan MOL mikroorganisme lokal, sekarang sudah, dan setelah itu saya tanam kacang tanah. Pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Jadi sudah tumbuh, pertumbuhannya lumayan bagus, walaupun ada sebagian yang tidak tumbuh ya, misalnya atau pertumbuhannya lambat. Misalnya yang ini sudah tumbuh 3 daun, yang ini baru mulai pecah biji. Ada juga di bagian sini yang belum tumbuh. Nah, ini aku rencananya nanti sore akan menyulam atau mengganti bibit yang tidak tumbuh dengan sisa kacang yang ada. Karena setelah tanam itu kondisinya memang cuaca hujan setiap hari, sehingga entahlah kenapa dia tidak tumbuh. Mungkin karena umbi kacangnya busuk, ataukah dimakan semut, ataukah seperti apa. Jadi yang dulu ada sekitar 5 bedengan sudah aku ubah menjadi 1 ya, segi 4. Ini juga segi 3. Nah, di sini juga sudah tumbuh bersamaan dengan rumput ya, yang masih kecil. Nanti kita bersihkan, karena awal-awal pertumbuhan begini kita bersihkan dulu. Di pertumbuhan awal vegetatif nanti kita biarkan dalam beberapa saat untuk bisa tumbuh bersama rumput, dan kita coba untuk pastikan agar rumput bisa membantu menopang pertumbuhan kacang. Nah, di samping ini kacang yang sudah duluan sekitar 2 bulanan, ini tidak lama lagi kita panen ya, kacang yang ada ini, karena sudah mulai masuk fase generatif. Nah, selain itu ada yang menarik teman-teman, bahwa di tempat ini sudah saya buat pagar jaring kofo ya, karena kasus yang aku tanam beberapa bulan yang lalu itu banyak yang dimakan ayam kacang, sehingga aku upayakan untuk membuat jaring kofo menggunakan kayu. Ada yang dari kelor ya, aku potong kayu kelor, aku tancapkan, dan juga ada beberapa kayu hidup. Dimungkinkan agar kayu ini bisa tumbuh dan kita ke depan tidak ganti lagi kayu, karena sudah ada kayu yang bisa tumbuh. Nah, di samping jalan juga aku sempat isi beberapa tanaman, tapi karena di musim hujan jadi ada jamuran bakteri ya. Ini kacang panjang, daunnya banyak yang rusak ya, sampai di sana.
Di samping ini aku kasih terong ya, masih kecil. Aku pindah tanam baru 2 daun, jadi kena hujan ya begitulah. Ini timun ya. Ini kecipir. Nah, ini tidak ada pupuk dasar, cuman tanah saja dan arang kayu yang aku olah begitu saja. Jadi sini aku sudah memberikan semua pagar kayu, waring ya, waring kofo untuk perlindungan tanaman. Di sini juga aku sudah memberikan waring. Nah, di dalam sini juga sudah aku tanami banyak. Nah, ini sudah banyak kacang yang tumbuh juga bersamaan dengan anakan bunga kenikir yang dulu di sini memang tempat bunga kenikir ya teman-teman. Jadi banyak. Nanti kita akan gantikan tanaman-tanaman yang tidak tumbuh, bibit kacang yang tidak tumbuh. Kebetulan saya masih punya stok bibit kacang. Karena di luar pagar ini kosong, aku isi sampai ke situ semua bunga pacar air ya. Biasanya di sini aku kasih bunga kenikir, bunga jinia, juga bunga matahari. Cuman karena kondisinya hujan, aku sementara belum menanam bunga matahari, masih menanam bunga pacar air. Nah, di sini juga ada bak kompos yang aku buat hasil pembersihan rumput yang ada di bagian sini ya. Aku kasih semua masuk ke sini. Nanti ada sisa lahan yang setengah di sini ya, yang sebelah bak kompos ini belum aku olah, belum aku pacul. Nanti ada kesempatan aku akan pacul, dan rencananya kita akan tanam, kalau bukan tomat ya di sini, semangka. Karena kebetulan lahannya cuma kecil di bagian sini. Dan kita persiapan tanam tomat ke depan. Kebetulan bibit tomat aku lagi pesan. Nah teman-teman, sebenarnya lahan ini bisa dimanfaatkan untuk menanam tidak saja kacang. Bisa menanam cabai, bisa menanam tomat, bisa menanam terong, bisa menanam tanaman-tanaman familiar lainnya yang bisa jadi kebutuhan dalam dapur. Cuman di tempat yang bagian atas ini, yaitu tempat yang susah, bukan susah tapi membutuhkan perawatan yang ekstra. Misalnya perawatan penyiraman. Kalau saat musim panas, kita akan mengangkut air dari bawah ke sini. Tidak seberapa membutuhkan air, tapi lumayan karena menggunakan selang dengan bantuan PDAM. Karena di sini air PDAM yang aku pakai itu tidak mampu naik ke sini karena tebing, jadi harus pakai gembor. Yang kedua, kalau tidak dikasih pagar, tidak dikasih waring, nanti tanaman seperti cabai itu tidak selamat, semuanya akan dimakan ayam. Karena pengalaman aku waktu itu sudah menanam, banyak dimakan ayam. Jagung juga begitu dimakan ayam, jadi agak sulit. Sehingga saya lebih memilih untuk menanam tanaman yang selain mudah untuk tumbuh, tidak terlalu perawatan, sekali tanam dan biarkan dengan catatan bahwa tanah itu gembur, sudah diberikan POC dan MOL, sudah diberikan sedikit kompos, dia bisa tumbuh maksimal. Kacang, namun sama saja kacang juga menjadi serangan utama ayam juga. Misalnya seperti ini kan, cabai. Nah ini kan dimakan ayam semua, yang tersisa rusak. Sehingga kita membutuhkan pilihan tanaman yang barangkali sedikit kemungkinan tidak disukai ayam. Kendalanya cuma ayam di sini, ayam yang dirawat oleh tetangga, miaranya tetangga, bukan punyaku karena aku tidak piara ayam. Tetangga yang piara ayam.
sudah diberitahu berulang kali, tapi begitulah, mereka mungkin juga banyak pekerjaan untuk mengurus ayam mereka, sehingga tidak sempat untuk membuat kandang. Akhirnya kita yang harus membuat pagar tanaman. Nah, kita nambah kerja lagi untuk membuat pagar tanaman. Ya teman-teman, kuncinya seperti itu. Juga tanaman kacang ini, sekali lagi aku pernah bilang di video bahwa tanaman yang bisa, paling tidak bisa menyuburkan tanah, bisa memberikan nutrisi kembali ke tanah setelah kita panen. Jadi walaupun kita sudah panen, kita olah tanah kembali, setelah itu kita langsung menanam juga tidak ada masalah sebenarnya. Tapi siklus tanaman itu nanti akan bergantian. Kalau teman-teman mau menanam setelah kacang, teman-teman juga mau menggantikan ke depan tanaman yang lain juga nggak masalah. Itu hak lingkungan teman-teman. Nah, kita berbagi terus teman-teman tentang video apa saja, tentang pengalaman dan pengetahuan organik, dan semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Nah, di sini juga aku kasih pisang ya, pisang mulut bebek. Ada sekitar 4 pohon sampai di situ. Nah, semoga di pagi yang cerah dan segar ini, kebetulan masih ada matahari pagi, tidak hujan, kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesempatan menikmati indahnya alam, dan kita selalu diberikan kebahagiaan dalam menikmati alam yang segar, yang hijau. Ya, sampai jumpa ya teman-teman di video-video berikutnya. Terima kasih.